ini kan tidak masuk dalam kriteria tersebut. Makanya bagi contohnya seperti Pak Wahid ya kan, yang saat ini katakanlah tadi itu dijadikan tersangka, dia boleh mengajukan ke pra peradilan menguji sejauh mana tindakan daripada KPK tersebut tadi kan, apakah itu sudah sesuai dengan KUHP ya kan, sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak kan begitu. Ya, salam Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Baik pemirsa Bankum Berbicara, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali tentunya dalam diskusi dan sharing-sharing tentang permasalahan hukum bersama dengan kami Purnama Harmonis Lase SH dan bersama dengan rekan kita Bapak Dr. Efesus Darmawan Sinaga SHMH. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak Lase. Bagaimana dengan kabar Bung? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Ya. Mengenai cuaca lah dulu di Pekanbaru Riau ini bagaimana dulu Bung? Iya, akhir-akhir ini memang cuaca itu artinya panas terik ya. Iya, panas terik. Apakah ini salah satu indikasi adanya perubahan iklim global ya kan? Atau apa? Nah, itu juga yang memang kita harus waspadai. Iya. Tentu kan kita harus ada lakukan mitigasi ya, pencegahan ya, supaya jangan sampai akibat perubahan-perubahan cuaca ini mengakibatkan yaitu tadi itu ada badan yang tidak enak ya, atau artinya membuat penyakit kan begitu. Nah, tentu itu juga salah satunya Bung Lase. Ya, oke, itu berbicara namanya suhu ya kan, atau cuaca. Tapi Riau juga akhir-akhir ini sangat terasa suhu politiknya juga, permasalahan hukumnya. Nah, jadi pemirsa Bankum Berbicara, tentu pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang peristiwa ya kan terjaringnya OTT KPK Gubernur Provinsi Riau yaitu Abdul Wahid yang telah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu yang lalu. Nah, tentu ada beberapa hal yang akan kami diskusikan bersama Bung Naga terkait apa sih sebenarnya OTT itu, bagaimana pengaturannya di dalam aturan hukum, dan apa bukti-bukti yang harus mendukung ya kan terkait daripada tindakan KPK tersebut. Nah, sekaligus juga nanti ya kita akan meminta pendapat dari Bung Efesus ya kan, bagaimana melihat daripada fakta-fakta yang telah terungkap dalam peristiwa ini. Jadi saya mau menanyakan kepada Bung dulu, namanya operasi tangkap tangan. Sebenarnya pengaturannya mengenai operasi tangkap tangan ini di dalam KUHP seperti apa, Bung? Ya, baik. Berbicara soal yang namanya OTT, operasi tangkap tangan ya, itu di dalam KUHP ya kan, sebagai dasar daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu tidak ada. Itu hanya artinya itu terminologi yang artinya pandangan orang ya kan. Tetapi yang ada itu adalah tertangkap tangan. Di pasal 1 angka 19 itu di KUHP disebutkan adalah tertangkap tangan. Tertangkap tangan itu kan ada 4 di situ. Artinya ketika dia melakukan sesaat diserukan khalayak ramai, barang itu ditemukan padanya kan gitu. Atau artinya pada saat dia itu bahwasanya dia baru melakukan kan begitu. Ya. Jadi itu dia, ya kan? Artinya dengan kriteria tersebut itu yang namanya tertangkap tangan. Tertangkap tangan ya. Jadi operasi tangkap tangan itu tidak ada, itu hanya terkait pandangan-pandangan orang atau terminologi-terminologi yang dibuat orang kan begitu. Tetapi dalam dia KUHP itu adalah tertangkap tangan. Ya seperti pasal 1 angka 19 KUHP tadi. Begitu Bung Lase. Nah, jadi ini kan namanya tertangkap tangan. Artinya kan tindakannya cepat kan gitu. Untuk menindakkan gitu, ya kan? Pertanyaannya, apakah harus dikumpulkan bukti terlebih dahulu untuk melakukan tangkap tangan ini tadi, ya kan? Atau bagaimana? Ya, namanya tertangkap tangan. Tentu kan dalam hal ketika adanya tertangkap tangan, itu tidak perlu harus dikumpulkan bukti dulu, ya kan? Karena ditemukan tadi barang bukti ada sama dia kan. Artinya pada saat dia melakukan kejahatan itu tadi, peristiwa daripada tindak pidana itu ada ditemukan barang bukti kan. Langsung di situ langsung di situ boleh dilakukan itu langsung penangkapan kan. Penangkapan ya. Tetapi ketika katakan tidak ditemukan barang bukti tadi, baru tentu harus dilakukan penyelidikan dulu kan begitu. Tidak boleh langsung dilakukan penangkapan. Tentu kalau dilakukan penangkapan harus melalui prosedural. Contohnya ada surat perintah penangkapan kan begitu, ada surat perintah tugas kan, itu harus ada itu persyaratan formil didukung kan begitu, administrasi begitu Bung Lase. Kalau lah berbicara
mengenai tindakan tertangkap tangan ini tadi kan gitu yang dilakukan oleh dalam hal ini institusi penegak hukum, ya kan? Apakah memang harus ada dasar surat perintah penangkapan terlebih dahulu, ya kan? Atau bisa tanpa itu melakukan tindakan? Ya, jadi kalau pada saat orang tadi kriterianya seperti pasal 1 angka 19 KUHP tadi menyatakan tertangkap tangan tadi, itu tanpa melakukan daripada surat perintah penangkapan boleh. Boleh, ya. Tetapi di luar daripada itu dia harus artinya menyatakan ada surat perintah penangkapan sesuai dengan KUHP kan begitu. Ya, karena penangkapan itu adalah itu artinya adanya ditemukan bukti permulaan yang cukup kan gitu. Betul. Nah, tentu bukti yang cukup ini kan berbicara soal pasal 184 kan ada alat bukti kan begitu. Nah, ayat 1 kan begitu. Jadi tanpa itu tidak boleh dilakukan penangkapan karena itu merupakan salah satu upaya paksa begitu. Itu adalah artinya itu terkait daripada hak asasi manusia. Jadi tentu harus ada dilindungi dengan daripada hak asasi manusia. Jadi tidak boleh sewenang-wenang begitu. Walaupun tadi konteksnya tertangkap tangan. Dalam tertangkap tangan boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan kan begitu, ya kan? Nah, tetapi ketika di luar daripada yang saya sebutkan tadi itu yang tadi berbicara soal tertangkap tangan pasal 1 angka 11 KUHP tadi tidak boleh dilakukan penangkapan tanpa adanya surat perintah penangkapan begitu. Itu harus digarisbawahi begitu Bu Lesti. Oke, baik. Kembali lagi terkait daripada berhubungan tadi mengenai pasal 184 kan gitu. Artinya kan dalam tertangkap tangan ini artinya kan sudah ada bukti yang kan sudah artinya, terkumpulkan dan bisa diakses di situ buktinya tersebut kan gitu. Artinya kan pada saat dia melakukan tadi itu artinya ada tadi itu ditemukan ya kan pada saat dia melakukan itu ada ditemukan tadi itu terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya dan juga ada daripada alat buktinya kan begitu. Alat buktinya. Berarti langsung nampaklah di situ kan ditemukan pada saat itu kan pada gitu. saat itu. Ya kan? Nah, kembali lagi, apakah contoh, apakah apa saja hal-hal yang bisa dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam tertangkap tangan ini? Ya, artinya tertangkap tangan dalam hal itu tidak boleh dilakukan yang namanya entrapment, penjebakan kan begitu. Ya kan? Tentu kan ketika orang contohnya dilakukan penjebakan, entrapment begitu ya kan? Ya, tentu kan harus itu berdasarkan daripada SOP, prosedural kan begitu. Karena itu melanggar hak asasi manusia kan begitu. Tetapi ketika itu dilakukan oleh niat, diawali dengan niat daripada seseorang untuk melakukan kejahatan, ya kan, dan akhirnya kejahatan itu dilakukannya dan dia tertangkap di situ, itu masuk dalam kategori tertangkap tangan begitu. Kalau bisa diperincikan dia Bung Naga mengenai entrapment ini seperti apa sih sebenarnya contoh kasusnya gitu? Ya, entrapment contohnya begini, pada saat bahwasannya kan katakanlah tadi orang itu ya kan, jadinya dilakukan supaya dia untuk melakukan kejahatan itu karena kita yang memancing begitu. Ya kan kita yang memancing sehingga dia melakukan kejahatan sehingga kita tangkap begitu. Ya, tetapi kita dalam hal melakukan itu tentu harus ada surat perintah dari kita, surat perintah tugas kan begitu. Seperti halnya kalau contoh dalam kasus-kasus narkoba kan begitu. Undercover buy kan begitu atau delivery take at delivery itu pembelian di bawah pengawasan kontrol delivery. Kontrol delivery kan gitu. Itu tapi harus didasarkan kepada adanya surat-surat perintah yang jelas kan begitu. Ya kalau dalam hal contohnya korupsi juga yaitu contohnya ya ketika orang itu melakukan itu tadi ya dia tentu harus melakukan ada buktinya, ada alat buktinya begitu ya kan, alat buktinya ya kan bagaimana dia pada saat melakukan begitu tentu ada niat awalnya betul. Sampai selesainya perbuatan gitu, tersebut ya. Mengerucutlah kita mengenai peristiwa yang kita dengar dalam beberapa waktu yang cukup hangat ya kan, itu dimana gubernur Provinsi Riau Pak Abdul Wahid ya kan dilakukan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kan gitu ya kan. Nah jadi ringkas cerita yang saya ambil Bung Naga dari kronologis kejadian itu bahwasanya kan beliau ini ya kan katanya kan dari keterangan penyidik KPK bahwa sebelumnya telah terjadi ya kan transaksi ya kan, dia sudah mengambil uang katanya kan itu. Apakah gubernurnya yang mengambil atau ajudannya kita masih belum tahu secara pasti ya kan. Tetapi maksud saya kalau seperti itu kronologisnya ya kan sudah terjadi transaksi, ini kan ada uang sekitar 7 miliar, berarti kan ada transaksi berapa miliar lah itu kan gitu.
Tapi kan tidak ditangkap dia pada saat itu. Tidak lama kemudian atau sekitar beberapa waktu kemudian barulah tertangkap tangan dia. Itu menurut Bung Naga, hal-hal seperti itu apakah itu memang murni tertangkap tangan atau bagaimana di situ? Ya, makanya saya bilang tadi, artinya kan tertangkap tangan kriterianya ketika ditemukan barang bukti itu pada dia contohnya. Artinya pada saat dia melakukan kejahatan itu ada ditemukan tadi itu tadi barang bukti kan begitu. Ya, itu harus nyata kan begitu. Tetapi kalau yang kita lihat di dalam pemberitaan media, bahwasanya kan dia itu kan tidak ada diserahkan, belum diserahkan kan begitu, ya kan, belum ada diserahkan tadi itu. Artinya masih menunggu kan, menunggu sehingga ditangkap kan begitu, ya kan. Dalam hal itu kalau kita melihat berarti itu namanya ke dalam hukum berarti itu belum deliknya itu belum sempurna begitu, belum selesainya perbuatan tersebut kan itu. Ya kan, artinya belum selesainya perbuatan tersebut kan itu. Jadi ketika belum selesai perbuatan tersebut, sebenarnya itu belum masuk dalam kriteria tertangkap tangan. Iya, harusnya itu harus ada, artinya ada surat perintah penangkapan. Ketika tidak ada surat perintah penangkapan, maka dengan sendirinya sebenarnya ini dengan sendirinya melanggar, yaitu namanya azas KUHP tadi itu kan, gitu dia. Melanggar cacat formil lah tindakan daripada cacat KPK formil ya. Kalau kita udah cacat formil begitu, karena tadi belum sempurna, belum, kalau dalam hukumnya masih poloid begitu ya kan. Itu dia. Jadi kalau harus sempurna diserahkan dulu kan begitu. Ya, karena dalam hukum ini kan ada namanya pogging percobaan. Tetapi percobaan ini selesainya bukan karena niat daripada dia, tetapi karena ada perbuatan daripada seseorang itu kan. Contohnya dia menghentikan kan begitu. Contoh seperti ini sepeda motor, kita udah pegang jadi sepeda motor. Ternyata kita ini kan artinya tidak sampai membawa sepeda motor ini karena diteriaki tadi udah maling gitu ya kan, akhirnya ditangkap kan begitu. Nah, itu tetap juga itu artinya itu percobaan kan begitu. Nah, tetapi percobaan dalam arti itu pasal 53 tadi pogging kan begitu. Tetapi dalam hal ini karena tadi ini sifatnya belum diserahkan dan masih artinya tadi ini yang peristiwa pidana ini dugaan tindak pidana korupsi ini masih dipegang oleh orang-orang tadi itu dan belum diserahkan, tentu kan ini belum masuk sebenarnya dalam kategori gitu. Yang menariknya begini yang saya tangkap juga dari kronologis ini. Katanya beberapa bulan yang lalu telah terjadi transaksi. Ya kan daripada UPT daripada PUPR itu sudah menyerahkan beberapa nominal dana ya kan, uang kepada gubernur kan gitu. Tapi itu kan beberapa bulan yang lalu kan begitu ya kan. Kemudian masuklah kepada cerita ya kan, pada saat dilakukan penangkapan ini kan belum ada terjadi transaksi lagi. Betul kan, gitu. Ya kan. Nah, bagaimana itu bisa disebutkan sebagai makanya UPT? Itu tadi saya bilang itu kan dalam peristiwanya itu bukan masuk dalam kategori tertangkap tangan. Iya, karena kan mengacu tadi daripada pengertian secara KUHP, tadi kan itu pada saat sedang kan begitu. Kemudian itu, sesaat setelahnya kan gitu. Sesaat setelah diserukan bahwasanya dia melakukan tindak pidana kan begitu, ya kan? Atau ditemukan bahwasanya ada barang bukti itu ditemukan pada dia kan begitu. Tetapi kan ini tidak kan, artinya itu. Jadi makanya di sini belum sempurna sebenarnya. Suatu perbuatannya itu belum sempurna kan begitu. Ya, jadi masih tahap masih tahap artinya percobaan kan begitu, percobaan ya kan. Nah, itu dia Pak, kalau di apa kan di KUHP pasal 53 ya kan, percobaan ya kan. Tetapi dalam hal ini dikatakan percobaan juga tidak kan, tentu kan harus dilakukan kajian lebih mendalam lagi kan, begitu. Nah, makanya saya bilang kalau ini masuk kategori dia tertangkap tangan, ini tidak masuk dalam kategori tertangkap tangan sebenarnya. Tetapi kalau ketika dilakukan pengembangan, betul pengembangan kan begitu, harusnya ya diamankan dulu tadi itu kan, daripada ini pihak-pihak terkait. Setelah itu dilakukan daripada ini penangkapan, dan itu harus disertai dengan surat perintah penangkapan. Makanya yang kita mau lihat ya kan, ketika dia diamankan, apakah dia sudah ada di situ ditemukan surat perintah penangkapan kan begitu, atau bagaimana dasarnya kan itu yang harus dikaji lebih dalam. Karena kalau dia waktu dibawa itu tanpa disertai daripada surat perintah penangkapan, ya tentu ini kan pelanggaran hak asasi manusia begitu. Iya, berarti kan begini, dilematisnya atau debatable-nya begini Bung Naga, ya kan? Ini kan belum terjadi transaksi berdasarkan daripada kronologis yang kita dengar, kan begitu, ya kan? Kemudian dalam hal ini KPK menyatakan bahwasanya yang mereka lakukan ini adalah operasi tangkap tangan, kan begitu, ya kan? Nah, artinya di dalam hal ini, ya kan, ada namanya perbedaan kan begitu, ya kan? Di satu sisi pada faktanya dia belum ada terjadi transaksi. KPK mengatakan bahwasanya OTT, kan itu. Berarti kan makanya saya bilang tadi bahwasanya ketika kabur ini. Ya, kalau menganut daripada KUHP pasal 1 ke 19 tadi kan dari situ dasarnya dulu kan begitu. Ini kan tidak masuk dalam kriteria tersebut. Makanya bagi contohnya seperti Pak Wahid ya kan, yang saat ini katakanlah tadi itu dijadikan tersangka, dia boleh mengajukan pra peradilan menguji sejauh mana tindakan daripada KPK tersebut tadi kan.
apakah itu sudah sesuai dengan KUHP, ya kan, sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak, kan begitu. Karena seperti tadi yang Bu Lasi sampaikan tadi, kalau demikian daripada faktanya, artinya belum ada penyerahan dan dia masih artinya belum ada menerima, berarti bukan OTT dong. Belum, itu nggak masuk kategori daripada tertangkap tangan. Ya, tetapi boleh juga dilakukan pengembangan. Ya, dalam hal pengembangan ini tentu tidak namanya tertangkap tangan, ya kan? Berbeda lagi kan gitu. Berbeda lagi harusnya begitu. Ya kan? Berarti kan harus dihadirkan dia sebagai saksi dulu kan gitu terlebih dahulu kan gitu. Keterangan dulu, klarifikasi dulu kan gitu, gitu. Ya kan? Setelah itu baru ya kan dinaikkan gelar perkara kan begitu. Untuk menetapkan apakah dia itu tersangka atau tidak, kan begitu. Kemudian menariknya lagi Bung Naga, bagaimana lah contohnya juga seperti di kasus Pak Wahid ini, bahwa ada juga ditemukan uang di Jakarta, ya di rumahnya di Jakarta, sedangkan dia ditangkap di sini kan di Pekanbaru kan gitu, ya kan? Nah itu bagaimana itu daripada cerita seperti itu mereka menggeledah, mereka mengambil uang kan ya gitu. Makanya begini, dalam hal ini katakan ketika tadi kategorinya ini dalam arti bukan merupakan artinya tertangkap tangan, ya seperti tadi itu, ya kan, menurut daripada pandangan kita, tentu kan itu harus ada surat perintah penyitaan, harus ada izin penyitaan daripada pengadilan negeri tempat di mana itu ditemukan, ya kan, itu artinya di mana yurisdiksinya kan gitu, harus ada begitu. Tanpa itu berarti tentu kan semua tindakan itu cacat formil, melanggar daripada aturan, karena begitu. Kecuali uang itu ditemukan pada saat atau di tempat lokasi dia ditemukan ini, sedangkan ini kan ditangkap ini kan, sedangkan ini kan ditemukan di Jakarta. Itu makanya tentu kan harus dilakukan pengkajian ulang dulu, tetapi tidak boleh langsung diamankan dengan serta-merta begitu, ya kan? Tidak boleh langsung dilakukan penyitaan, ya kan? Itu yang jadi harusnya, ya kan? Kan tentu kan ketika ini contohnya tadi itu bukan dalam ranah tertangkap tangan, ini belum boleh diajukan langsung dilakukan penyitaan, harus diajukan dulu izin penyitaan dari pengadilan kan begitu, ya kan? Kecuali dalam hal katakan tertangkap tangan boleh dilakukan setelah itu, ya kan? KUHP menyatakan begitu, setelah itu diajukan daripada izin penyitaan begitu. Oke. Itu clear di situ. Satu lagi pertanyaan saya kepada Bung Naga. Bagaimana lah kalau seperti ini juga kronologisnya? Karena ya dari yang kita dengarkan bersama bahwasanya yang menerima ini adalah uang ini ajudannya sebelumnya kan begitu. Ya kan? Menjadi pertanyaan saya, apakah langsung bisa dikaitkan dengan Pak Abdul Wahid itu? Kalau yang menerima dananya adalah ajudannya gitu. Ya, jadi makanya kalau soal itu kan tentu kan namanya kan ada penyelidikan, ya kan? Ada penyelidikan. Penyelidikan ini kan guna menemukan untuk ke penyidikan kan? Penyidikan kan untuk menemukan tersangkanya kan begitu. Tentu kan ini harus dilakukan artinya kan penyidikan lebih lanjut, ya kan? Termasuk bagaimana, ya kan? Karena kalau yang saya lihat di situ artinya mereka ini daripada pihak KPK menganggap bahwasanya ini bagian representasi kan begitu, perwakilan kan begitu. Apakah bisa secara hukum seperti itu dianggap seperti itu? Ya, artinya makanya saya bilang itu tentu harus ke pembuktian, tidak boleh hanya artinya pendapat sendiri kan, artinya opini kan begitu. Tentu kan harus ada pembuktian di latar belakangnya, pembuktian yang artinya didukung dengan alat bukti yang cukup kan begitu. Itu dia. Jadi tidak boleh langsung kita serta-merta menyatakan demikian. Makanya ya KPK harus memperkuat dalil-dalil pembuktiannya. Ya kan? Tidak boleh dia hanya artinya serampangan begitu, ya kan? Nah, itu dia Bung Lasi. Nah, jadi artinya apakah kesimpulan dari Bung Naga mengatakan artinya ini terbuka lebar untuk mengajukan namanya pra peradilan untuk menguji apakah tindakan daripada yang dilakukan daripada sah penyidik KPK tersebut sudah sesuai dengan aturan atau tidak, termasuk tadi KUHP tadi kan begitu. Ya karena kan ada beberapa tadi fakta-fakta ya kan. Ya fakta-fakta ya kan kita melihat di media ya seperti yang Bung Lasi sampaikan tadi bahwasannya kan belum diserahkan, dia belum menerima kan begitu. Artinya ini kan ketika dia belum diserahkan, belum menerima, ini bukan masuk dalam kategori tertangkap tangan tadi seperti pasal 1 angka 19 KUHP tadi kan begitu. Lanjut lagi kan tadi ini kan kita singgung bahwasanya ada penyerahan dana. Berarti ada orang yang menyerahkan dan ada orang yang menerima kan gitu. Nah, sampai dengan saat ini sesuai dengan berita yang kita terima yang beredar di lini masa bahwasanya kan yang ditangkap ataupun yang ditetapkan sebagai tersangka sekarang ini Gubernur 1 bersama dengan 2 ajudannya kan gitu. Ya kan? Bagaimana dengan apa ini? UPT dari PUPR ini sendiri. Ya, makanya saya sampaikan di sini. Di sini kan yang kita lihat dia pasal yang dikenakan dia lebih kepada pasal gratifikasi, bukan suap kan. Tentu kalau suap itu tentu kan ini kan harus ada dua pihak kan begitu. Artinya sama-sama untuk memuluskan tujuannya. Ada meeting of men-nya kan begitu ya kan. Nah, kalau ini kita lihat gratifikasi, apalagi pasalnya ini lebih kepada acceptation kan. Acceptation itu berarti
pemerasan dalam jabatan kan Berarti begitu. pasal 12 huruf F huruf itu F kan itu ya. huruf F itu ya kan. Ya. Dan pasal 12 huruf B kan Ya. gitu, B besar itu kan Ya. gitu. Lebih kepada situ ya kan. Ya, kalau itu tentu kan harus didalami dulu bagaimana duduknya konstruksi hukumnya kan begitu Bung Lase. Ya kan, konstruksi hukumnya. Tetapi kalau berbicara soal tadi itu bahwasanya kalau dari konstruksi hukum disampaikannya itu bahwasanya ada UPT mau melakukan namanya ya kan, memberikan sesuatu ya kan, diduga memberikan sesuatu kepada Pak ini tadi ya kan, Pak Gubrin kan begitu. Tentu harusnya ya yang dikenakan juga ada pasal suap menyuap, pasal 5 pasal 6 kan begitu. Betul. Ya kan, pasal 5 pasal 6 itu ya kan, untuk menggerakkan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kan begitu. Iya. Ya kan? Jadi itu yang juga kita tunggu sekarang ini kan gitu. Bukan hanya bisa terbatas bahwasanya dia ini artinya tadi itu dipaksa kan begitu ya kan, namanya kan pemerasan berarti kan ada paksaan, ada tekanan kan dalam hal itu kan. Ya, tetapi yang kita lihat selalu pemberitaan bahwasanya ya Pak Gubernur ini menyatakan bahwasanya apa yang sudah disampaikan oleh kepala dinas itu bagian representasi katanya ya kan. Tapi itu kan media kan. Tentu kan nanti akan dibuka di fakta-fakta pada saat persidangan, di penyidikan kan. Nah, itu yang real kan gitu. Itu yang nyata. Intinya dari peristiwa yang terjadi itu, peristiwa penangkapan terhadap beliau ini masih ada banyak kejanggalan ya, masih ada peluang besar untuk menguji kan begitu sejauh mana tindakan daripada pihak penyidik KPK tadi kan. Nah, dalam hal katakan melakukan yang namanya tadi penangkapan ya kan. Ya penyitaan kan gitu kan, penahanan kan itu ya kan. Ya tentu kan ini kita lihat nanti ya kan dari mana pihak daripada Pak Bupri apakah ini akan dilakukan atau tidak kan. Tentu kan ini kembali kepada dia karena itu hak dia kan begitu. Betul. Dia yang memang ya kan diberikan oleh konstitusi aturan yang ada kan begitu. Ya. Artinya disitulah nanti diuji bagaimana sebenarnya daripada karena kalau tadi yang KPK ini sampaikan tadi itu bahwasanya dia belum menerima sesuatu itu belum masuk dalam kategori tertangkap tangan sebenarnya kan itu. Kalau dia sudah menerima tapi jauh sebelumnya, jam sebelum OTT itu misalnya 1 bulan 2 bulan yang lalu itu kan enggak juga karena itu kan harus kan sesaat itu tidak boleh sebulan kan itu. Sesaat berarti pada saat contohnya ini 5 menit, 10 menit kan itu harus secepatnya kan gitu. Sesaat namanya sesaat kan itu. Walaupun memang di sesaat ini tidak ada disebutkan, tetapi kalau kita berbicara terminologi bahasa Indonesia namanya sesaat berarti seketika. Iya kan? Itu tidak boleh artinya 1 bulan, 2 bulan itu. Kan 1 bulan sebelumnya kan itu dari berita yang kita dengar kan gitu. Itu enggak boleh juga ya. Sudah kalau memang begitu ya artinya boleh melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan dikumpulkan alat bukti setelah cukup ya boleh aja ya kan. Dan tapi kategorinya bukan tertangkap tangan. Dan yang menjadi aneh juga kan dikatakan tadi bahwasanya 1 bulan yang lalu kan gitu. Ya kan beberapa bulan yang lalu dia sudah menerima. Kan gitu ya kan, sedangkan uang itu tidak jelas berapa nominalnya yang sudah diterimanya, itu tidak ada juga disampaikan, hanya sekedar apakah mungkin ini masih dalam proses penyidikan artinya kan masih mendalami terkait dengan itu. Tetapi pada intinya kita kan berpijak seperti tadi itu, artinya pada saat peristiwa dilakukannya itu pidana, itu peristiwa melakukan pidana pada saat dia ditangkap pada saat itu karena ada dugaan menerima sesuatu kan begitu. Sedangkan dia kan belum menerima pada saat itu ya kan. Artinya ini hanya kalau kita lihat pengembangan sebenarnya ya kan. Tetapi kalau ketika berbicara soal pengembangan tentu kan tidak boleh langsung ditangkap tangan dong. Ya kan? Tidak boleh langsung dijadikan tersangka tanpa didukung oleh tadi itu perintah penangkapan. Berarti kalau pengembangan ini harus ada proses tahap per tahapnya kan gitu. Dipanggil saksi-saksi kan gitu. Iya, tentu kan itu. Kan Mahkamah Konstitusi kan menyatakan bahwasannya itu seorang calon tersangka harus diminta keterangan dulu ya kan, diminta sebagai saksi dulu, setelah itu ya kan naikkan statusnya kan, tidak boleh langsung itu ditetapkan tersangka tanpa pernah dimintai keterangan kan. Betul sebagai saksi ya kan. Ya kan. Nah, itu dia. Artinya itulah debatable-nya dalam kalau yang kita lihat begitu kalau kita lihat ya begitu dalam perkara ini kan begitu. Ya tentu itu kembali lagi sarana itu apakah akan dilakukan atau tidak itu kembali lagi kepada Pak Guprinya nanti kan gitu ya kan, karena artinya, ini kan ada ajas praduga tak bersalah juga. Artinya kan, Bung Naga mendorong kalau memang ada kejanggalan silakan uji pra peradilannya kan gitu. Diuji di pra peradilan kan gitu. Ada sarananya kan begitu ya kan. Apakah tindakan yang dilakukan daripada pihak penyidik KPK itu sudah sesuai aturan atau tidak kan gitu. Satu lagi Bung Naga yang saya terlewat tadi.
ini kan OTT ini kata dari media ya, ini kan dari media yang kita lihat juga, bahwasanya adanya laporan masyarakat. Ya, tadi katakan OTT kan itu. Apakah memang OTT itu harus ada aduan dari masyarakat terlebih dahulu, atau bagaimana? Ya, jadi ya namanya tentu kan semua peristiwa pidana itu contohnya kan tentu kan ada yang memberikan informasi. Iya. Ya kan tidak mungkin ya intelijen sekalipun untuk sebelum bertindak kan dia mendapatkan informasi dulu itu kan. Kalau itu ya teknis saja kan begitu, teknis. Siapa yang melaporkan kan tidak pernah dibuka karena di undang-undang KPK kan artinya ya dilindungi orang-orang itu kan begitu. Tetapi maksud saya Bung Naga, yang mau saya tuju itu adalah artinya kalaulah dasarnya adalah berdasarkan dari laporan masyarakat, berarti kan semakin kuat dari Bung Naga tadi menyampaikan ini pengembangan kan begitu. Ya, kan? Jadi begini, artinya laporan masyarakat itu mungkin ada masyarakat yang mengakui ada suatu peristiwa dugaan tindak pidana korupsi kan begitu. Dia boleh aja melaporkan kan begitu. Tetapi yang kita mau lihat tadi itu ya harusnya dilakukan dengan yaitu tadi sesuai prosedural kan begitu. Contoh kalau memang katakanlah tadi bahwasanya itu tertangkap tangan, tentu kan ya harus tadi itu bisa dibuktikan, ada bukti nyata seperti tadi itu ada penyerahan dan ketika dilakukan tadi itu penangkapan memang ada barang bukti yang melakukan yaitu tadi tindak pidana kan begitu, ada ditemukan barang bukti ya kan, ada sarana ya kan ya dalam hal melakukan kejahatan tersebut kan begitu. Tetapi dalam hal ini tadi kan kita berbicara bahwasanya kan artinya menunggu kan begitu, katanya menunggu kan begitu, belum ada penyerahan, tetapi sudah masuk dalam arti klasifikasi tertangkap tangan tadi kan, padahal tertangkap tangan tadi berbicara pasal 1 ke 19 itu kan belum layak masuk kan begitu. Kalau menurut pandangan saya dalam KUHP kan saya membaca kan gitu. Kenapa? Karena tidak ada ditemukan dari barang bukti itu kan, dan bukan sesaat seketika ditemukan sama dia ketika melakukan tindak pidana tadi kan, atau pada saat dia melakukan tindak pidana tadi kan. Nah itu. Jadi 4 yang tadi klasifikasi itu nggak masuk. Tentu ketika ini tidak masuk 4 klasifikasi ini, maka ya harusnya ada surat perintah penangkapan kan gitu. Makanya dan juga surat perintah penyitaan, ada izin penyitaan kan gitu. Ya kan? Apakah ini sudah ada kan kita nggak tahu juga kan. Ya makanya kembali lagi biar nanti diuji di lembaga peranata pra peradilan kan. Di situ nanti diuji. Karena sekarang ini kan setidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, ya kan, penggeledahan, ya kan, itu sekarang ini udah bisa diuji di pra peradilan. Ya, begitu. Nah, artinya juga ini bukan dalam semata-mata kita apa ya namanya itu membela korupsi ya kan? Bukan. Itu, tidak. Nah, tetapi ini bagian daripada prosedur yang dilakukan itu. Ya jadi kan? Kita kan orang hukum ini tentu ketika kita bertindak itu tentu kita juga harus kan taat aturan, ya kan? Kita pada intinya kan itu mendorong supaya itu korupsi itu dihapus, ya kan, bahwasanya jangan sampai ada itu kan masyarakat melakukan yang namanya tindakan-tindakan korupsi, ya kan, pejabat-pejabat itu kan harus dihindari, dijauhkan kan begitu, ya kan. Tetapi ya dalam hal melakukan yang namanya penanganan daripada tindak pidana korupsi juga ya harus sesuai dengan aturan ketentuan. Prosedurnya. Jangan kan pula gitu. Artinya ketika tadi itu melakukan dengan artinya bertentangan dengan aturan kan begitu. Itu juga tidak baik kan, itu kan melanggar daripada hak asasi manusia kan. Karena gitu. Semua tindakan daripada penyidik itu dari penegak hukum, apakah itu kepolisian, kejaksaan dan KPK itu sendiri ada aturan mainnya kan. Betul, gitu, ada, kan? Iya harus ada rule-nya, ada rule of man-nya kan gitu, ya kan. Gitu. Itu harus dipatuhi gitu. Jangan karena mentang-mentang bahwasannya ketika seseorang itu diberikan wewenang oleh undang-undang, dia berbuat sesuka-sukanya, tidak boleh juga kan begitu. Dan juga kepada pejabat-pejabat juga tidak boleh suka-sukanya, ya kan. Uang negara itu harus kan dia harus bertanggungjawabkan, tidak boleh dia suka-sukanya juga kan gitu. Diri sendiri, tidak kan boleh begitu. juga kan gitu. Apalagi namanya korupsi ini kan musuh besar daripada bangsa kita kan. Dan itu sekarang Pak Presiden kita kan selalu menggongkan itu supaya stop korupsi kan. Karena itu adalah daripada sangat mengganggu, ya kan, stabilitas negara juga kan gitu kan. Nah itu merusak sendi-sendi bangsa. Apalagi sekarang ini kan ya Provinsi Riau sekarang kan lagi defisit. Kan artinya gitu. Kan kejadian ini yang ke 4 kali sebelum gubernur-gubernur sebelumnya kan. Ini harusnya menjadi perhatian catatan yang secara kelam kan itu.
sejarah kelam yang ada di Provinsi Riau kan. Sedangkan Provinsi Riau terkenal dengan daripada sumber daya, ya kan? Ya, sumber daya alamnya Iya, ya, yang sangat mumpuni kan, iya. sangat bagus kan gitu. Mulai Ya. itu dia. Jadi memang cukup menarik lah dan cukup hangat ya kan di kalangan kita praktisi hukum terkait daripada peristiwa penangkapan apa namanya itu Pak Gubernur kita ini. Iya. Dan kita pun sebagai praktisi hukum tetap mendorong KPK untuk menindak tegas ya kan terkait daripada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat nakal kan begitu. Tetapi tetap kita garis bawahi harus sesuai dengan prosedur, aturan dan ketentuan. harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku kan begitu ya kan. Karena itu semua adalah menjadi panduan kita kan gitu. Ya, artinya kan itu ketika kita melakukan yang namanya tindakan, ya kan, tindakan hukum, ya kan, ya tentu kan ada SOP-nya, ya kan. SOP inilah untuk melindungi hak asasi manusia, tidak boleh sewenang-wenang juga kan begitu, ya kan. Karena semua ini kita kan ada batasannya, itu pelindungan hak asasi manusia kan. Nah, makanya itu. Tetapi kalau sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan, sudah dilaksanakan rule-nya sesuai dengan yang tadi itu SOP-nya, ya tentu ya kan itu kembali lagi nanti untuk nanti di persidangan pembuktian secara materialnya kan, apakah itu memang terbukti atau tidak kan begitu ya kan. Tetapi dalam hal sebelum pembuktian material tentu kan formilnya juga harus dilengkapi dengan baik kan begitu. Betul. Karena bagaimana material bisa dengan baik kalau formilnya juga terlangkahi kan begitu. Nah, itu dia pengulasnya. Oke. Berarti nanti kalau memang tidak ada upaya hukum pra peradilan, nanti ini berarti lanjut langsung kepada pemeriksaan pokok perkara di persidangan ya, di pengadilan ya. Ya, materinya tentu kan pihak terkait kan, ya kan diberikan kesempatan, makanya ada azas namanya kan itu audi et partem partem kan. Nah, semua pihak diberikan kesempatan yang sama dalam hal untuk mereka membuktikan dalil-dalil dan apalagi ini kasus korupsi ya, pengujiannya harus pembuktian secara terbalik kan begitu. Iya, artinya kan nanti ya di situ juga ada terkait dengan pasal itu seluk beluk harta yang didapatkan begitu, ya kan? Ya itu tadi. Contoh kalau dia menerima daripada adanya tadi itu sesuatu barang atau uang, ya kan? Harusnya kan dalam undang-undang korupsi kan harus dilaporkan ke KPK kan untuk menentukan statusnya kan. Tapi ketika ini tidak dilaporkan, ya maka ini masuk dalam tadi tuh delik gratifikasi tadi kan gitu. Ya. Baik, Bung Naga, ya demikianlah mungkin diskusi kita, ya kan. Ya, pada intinya kan Bung Lese kita mendorong supaya semangat yaitu kan seperti jargon daripada KPK yaitu ya kan no korupsi kan itu kan itu ya kan bahwasanya orang yang tidak korupsi itu adalah orang hebat kan begitu ya kan. Semangat itu tetap kita gaungkan dan juga kita minta baru-baru ini juga kan ada baru-baru ini lagi di apa itu ya, yang di Medan bukan yang baru-baru yang ada bupati juga itu, bupati siapa itu Sukoco ya juga ya kan. Juga kan begitu, artinya tidak lama daripada kejadian yang dialami oleh Gubri ada lagi Bupati Ponorogo ya kalau nggak salah itu ya kan. Itu juga dan bahkan mungkin baru-baru ini juga kita ada mendengar juga kasus rumah hakim ya di Medan dibakar gara-gara menangani kasus korupsi. Apakah itu memang ada kaitan dengan kasus korupsi yang ditangani? Memang dari proses penyelidikan kan, dan penyidikan tetapi itu tidak dibenarkan karena itu adalah suatu bentuk teror kan begitu. Ya artinya hakim itu salah satu daripada ya kita anggap manusia yang diberikan ya untuk mengadili orang kan begitu kan. Artinya kan bahwasanya setengah daripada ini Tuhan kan begitu ya kan. Pertanggungjawabannya kan Tuhan itu. Selain daripada hukum juga pertanggungjawaban ya ke yang maha kuasa begitu ya kan. Intinya harus juga berani menegakkan yang benar kan, ya artinya korupsi itu memang kita harus hindarkan, jauhi kan begitu. Kita dukung KPK melakukan prosesnya ya kan, karena namanya tadi itu kembali bahwasanya korupsi ini kan sangat daripada merugikan daripada bangsa ya kan, merusak sendi-sendi negara kan begitu, karena mencakup segala sektor kan begitu. Karena pernah saya membaca itu bukunya Pak almarhum Hakim Agung yang begitu terkenal ya kan, itu pasti kita tahu lah ya kan, Atizal Kostar ya dalam bukunya bahwasanya terkait dengan korupsi ini semua seluk-beluk yang ada di dunia ini ketika dia ini menyangkut korupsi begitu, ketika dia ini menyangkut korupsi maka dia merusak segalanya, tatanannya semuanya begitu ya. Memang sangat banyak yang dirusak dari korupsi ini, maka untuk itu kita jauhi kan. Tetapi seperti tadi kembali lagi
kalau dalam hal mengambil tindakan juga harus sesuai SOP. Betul, kan betul, gitu. betul. Sesuai dengan aturan. Nah, jadi cuaca Riau pada saat ini tengah panas, dan begitu juga suhu-suhu panas mulai dari penegakan hukum, politik segala macam ikut juga panas. Ya, kita berharap bahwasanya ya peristiwa ini murni karena penegakan hukum. Jangan karena adanya diboncengi oleh daripada seperti tadi itu ya kan, akibat daripada adanya suhu politik seperti perbedaan pandangan satu sama lain kan begitu. Karena memang kalau memang betul-betul ya silahkan ya, dan kita dorong hal seperti begitu, supaya kita berantas yang namanya korupsi kan begitu, tidak boleh dibiarkan kan ya. Tetapi pada intinya tetap lakukan sesuai dengan SOP dan aturan ketentuan yang berlaku begitu. Jadi intinya Bung Naga, hati boleh panas kepala tetap dingin, kan begitu, kan. Jadi itu hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dan bagi pemirsa Bankum Berbicara juga, jangan lupa ya kan, subscribe, like, dan komen, serta share video-video kita untuk menambah khasanah dan wawasan kita terkait daripada hukum. Dan jika ada konsultasi, ya kan, ada permasalahan-permasalahan hukum dialami, boleh di komen, boleh dihubungi email kita yang tertera nanti di YouTube channel kita. Nah, jadi demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Nuansanya begitu cukup cerah, ya kan, cukup indah, ya kan. Dan semoga kita akan bertemu kembali di kegiatan-kegiatan dan diskusi selanjutnya. Terima kasih Bung Naga. Terima kasih selalu. Ya, Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.